Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Lentera Ramadan, UIN Saizu Purwokerto yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita ketemu dengan bulan yang istimewa, Sayyidus Syuhur, tuannya di antara bulan-bulan selama setahun. Pada bulan Ramadan ini kita difardukan puasa. Ini sudah sesuatu yang sangat masyhur. Bahkan kalau yang usia sudah paruh baya, melaksanakan ibadah puasa bukan sekali, dua kali, berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Namun demikian, ada satu hal yang dalam kesempatan Lentera Ramadan yang singkat ini, saya ingin mengajak kepada saya sendiri dan pada seluruh pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berupaya menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk mengendalikan diri. Kita semua tahu para ustadz, para kiai ketika menjelaskan apa itu puasa, dikatakan secara bahasa puasa itu adalah imsak, menahan. Itu artinya sejatinya tidak hanya semata-mata secara biologis kita dilatih untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi sejatinya lebih dari itu, kita dilatih secara keseluruhan, akal, jiwa, dan rasa kita. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri sesuatu yang sejatinya kita bisa melakukan dengan seenaknya, semaunya. Tetapi keinginan-keinginan itu ibaratnya kendaraan kita yang menyetir, kita yang mengendalikan, kita yang menahan. Jadi kalau kita dilatih menahan haus, menahan lapar, kita juga dilatih untuk menahan dari keinginan-keinginan yang sejatinya keinginan itu bisa ada bermacam-macam. Ada keinginan itu keinginan yang baik, ada keinginan untuk berlebihan. Tetapi semua keinginan-keinginan itu, meskipun ada potensi, ada misalkan seorang yang memiliki harta, keinginan untuk membeli, untuk berbelanja, dia bisa melakukan. Tetapi keinginan itu dia kendalikan karena dia menyadari ada hal-hal yang memang perlu, ada hal-hal yang sejatinya itu lebih kepada keinginan, bukan kepada kebutuhan. Ya, ini hal yang perlu dilatih. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa sejatinya dalam tubuh manusia ini memiliki sejumlah potensi. Yang potensi itu kalau dilatih secara bertahap, bisa sampai naik derajat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kita sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, salah satu tentunya aspek yang penting adalah bagaimana kita sebagai makhluk manusia ini bisa mengendalikan diri dari berbagai keinginan-keinginan. Bukan berarti kita tidak melakukan keinginan, tidak mencapai keinginan, tidak. Tapi mengendalikan agar apa yang kita inginkan itu dalam batas-batas tertentu. Dalam batas-batas sesuai dengan koridor. Jadi kalau kita dilatih haus, dilatih lapar, ya, ada makanan, ada minuman, tapi kita tahan. Karena waktunya
belum diperbolehkan. Begitu juga pada aspek-aspek yang lain. Apalagi yang berkaitan dengan masalah nafsu, keinginan untuk berlebihan, ya, baik saat berbuka, ya, maupun yang lainnya, ya. Meskipun kondisinya ada, tapi kita menahan diri kita untuk tetap, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kemampuan mengendalikan diri ini kalau terus-menerus kita latih, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi insan yang takwa yang semakin berkualitas, Sehingga puasa menjadikan kita meningkatkan derajat kemampuan kita sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah. Manusia yang senantiasa menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada salah, ada kurang, secara tulus kami mohon maaf. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.